Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Selamat siang teman-teman TV, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu saat menonton video ini. Kali ini saya lagi ada di flagship store Yamaha Cempaka Putih di Jakarta, teman-teman. Dan saya ketemu sama motor yang ini Aerox ya, kalau menurut saya teraneh warnanya gitu kan. Paling gonjreng warnanya. Kalau sebelumnya bikin video Aerox yang termewah gitu kan, paling mahal, varian termahal. Yang ini varian yang tergonjreng kalau menurut saya. Warnanya memang nabrak-nabrak banget dan out of the box. Berani banget Yamaha bikin motor yang depan belakang warna peleknya beda. Sekarang kita lihat detailnya, yuk. Nah, ini dia teman-teman tampilannya tuh. Gonjreng banget ya, ditabrak-tabrakin biru sama kuning ditabrakin gitu kan, berani banget Yamaha. Ini Honda saya yakin sih belum sampai ke sini nih, keberanian ngasih warna yang sporty banget, yang anak muda banget, belum bisa disaingi sama Honda. Tapi Yamaha udah duluan. Oke lah, ini mirip-mirip kayak karakternya warna-warna motor di Thailand gitu kan, dan diadopsi ke Indonesia. Dan kalau sebenarnya si Aerox itu di Indonesia punya dua varian teman-teman. Yang pertama adalah varian yang standar, ini adalah varian standar. Standar itu sebenarnya kalau secara warna itu ada 4 pilihan warna. Yang pertama adalah yang warna cyan, terus merah, lalu ada hitam silver, dan kemudian yang paling aneh, paling gonjreng ini adalah si kuning biru ini nih. Dan yang satu lagi adalah varian yang ABS. ABS itu ada beberapa perbedaan, nanti kita sama-sama lihat teman-teman, sama-sama lihat perbedaan yang nggak ada di varian standar tapi ada di varian yang ABS. Oke, kita detailin langsung. Mulai dari mana? Dari depan ya, boleh deh. Sebenarnya kalau secara fitur ya nggak ada bedanya sama varian yang standar yang lainnya ya. Ini di petok lampunya ada windshieldnya kecil gitu, masih dipertahankan kayak yang lama. Kemudian bodi sini ini, tengah ini juga dasinya gini nih, warnanya juga hitam dengan sebo pattern yang seolah-olah kayak karbon tuh kan, ada teksturnya gitu ya. Ini bikin seolah-olah jadi tampilannya kayak kap mobil racing yang dikarbonin gitu kan. Cakep ya, sporty banget di bagian sini. Kemudian bodi depannya juga warnanya udah mulai beda ya, di sini kuningnya di atas, terus ada jeda di sini, jeda yang bawahnya full biru semua teman-teman. Si sayapnya, spakbor depan, pelek depan semua warnanya biru. Sedangkan headlampnya ini ada alis yang khas banget Aerox ya, Aerox yang generasi terbaru, dan sudah LED, begitu juga sama headlampnya. Headlampnya semua LED teman-teman. Kecuali yang masih bohlam adalah ini nih, si lampu senya masih bohlam. Ini spakbor masih sama kayak yang lama, dan peleknya juga dikasih warna biru juga. Kemudian di atas ini kalau kita perhatiin, yang sebelah kiri kan nggak ada tulisan apa-apa tuh, polos, tapi yang sebelah kanan ada Aerox-nya. Nah, Aerox ini juga dikasih font yang kalau menurut saya seolah-olah kencang ya. Biarpun diem, maunya tetap terlihat kencang gitu kan, anak muda banget. Kemudian di bagian samping sini nih warna biru plus ada stiker juga nih. Nah, di sini ada huruf X-nya nih, hanya X doang ya, karena Aerox yang fullnya malah ada di bagian tengah sini teman-teman. Nah, yang unik adalah kalau sayapnya sini fairingnya warnanya biru, di bagian sini nih ini tetap dikasih warna hitam, jadi pembeda biar tampilan layarnya tetap kelihatan ya, tetap cakep ya, tetap ada dimensinya gitu kan, nggak monoton. Dan di bagian tengah ini ternyata warnanya hitam teman-teman, hitam, tapi karena warna kuning dari Aerox-nya itu mencolok banget, jadi sekilas kayak warna kuning ya, padahal sebenarnya backgroundnya warnanya hitam nih. Yang sini nih hitam teman-teman, ini hitam dengan font Aerox yang sama kayak di depan juga diadopsi di sini. Garis-garisnya juga bikin seolah-olah kayak kenceng, dan di sini ada tulisan liquid cold ya, artinya udah radiator, dan ada variable valve actuation ya, khas mesinnya si Yamaha pakai variable valve. Kemudian di bagian belakang di sini dikasih warna kuning teman-teman, buntutnya kuning. Nah, kuning di buntut ini nyambung sama warna peleknya dong, peleknya dikasih kuning juga yang belakang, depan biru belakang kuning. Onjreng banget ya. Biarpun kalau menurut saya memang agak janggal di pelek nih. Nah, si Aerox ini kan belakangnya belum pakai cakram teman-teman, masih pakai rem tromol biasa ya. Sayang banget karena dikasih warna pelek belakangnya gonjreng, akhirnya makin kelihatan nih kopongnya ya. Kelihatan kurus banget di bagian belakang ini, nggak ada rem cakramnya. Coba kalau saya kasih rem cakram sih lebih kelihatan lagi, lebih menonjol.
atau ya dibalik kali ya, yang gelap di belakang, yang warna birunya, yang kuning yang di depan gitu. Jadi kekurangan di rem belakangnya nggak terlalu kelihatan gitu. Selain itu juga ini nih shock breaker belakangnya, karena dia varian yang standar, dia nggak ada subtanknya, nggak ada tabungnya, masih model yang gini doang. Kalau dilihat tuh cungkring ya, kelihatan kecil gitu kan si shock breaker belakangnya. Ya kalau menurut saya sih ini malah warna kuning ini malah membuka kekurangannya gitu kan. Shock breakernya kurus, belum ada rem cakram gitu kan. Biarpun secara grafis kombinasi warnanya cakep gitu. Nah kalau dari bagian kiri ya gitu teman-teman tampilannya. Lampu sen belakangnya juga masih model yang lama, yang gede, masih pakai fog lamp juga. Terus joknya biarpun ini versi yang standar, ternyata dia tetap dikasih ini nih, ada perbedaan jahitan ya, yang bagian depan sama bagian belakang. Jadi efeknya mirip kayak pakai single seat teman-teman, depan sama belakang ada perbedaan gitu. Nah asiknya lagi kalau di Aerox ini semua varian, mau yang ABS mau yang standar, udah pakai Yamaha Motorcycle Connect atau W-Connect ya, sudah bisa connect ke smartphone. Tapi fitur-fiturnya disulap teman-teman. Oke, kita ngomongin fitur yang beda kalau dibanding sama versi ABS. Pertama, jelas dong, ini nih tadi ya, kita udah kita singgung shock breaker belakangnya. Kalau yang ABS dia pakai tabung, ada subtanknya. Kalau yang standar enggak, bener-bener cuma kayak gitu doang. Dan sesuai namanya dong, sesuai namanya, ini rem depannya. Kalau yang ABS tentu pakai ABS, tapi kalau yang standar ini ya nggak ada apa-apanya, cuma rem biasa aja gitu. Biarpun di sini tetap ada speed sensor yang bikin tampilannya mirip kayak versi ABS. Kemudian perbedaan kedua adalah nih, nah kuncinya masih pakai kunci manual bisa teman-teman, pakai kunci manual biarpun sudah pakai pengaman bermagnet. Kemudian perbedaan keempat adalah ini, nggak ada stop start sistemnya. Jadi ini minus juga ya. Jadi ya kalau misalnya kita lagi langsam berhenti di perempatan gitu, dia akan tetap nyala terus teman-teman. Nggak bisa yang idling mati terus kita buka gas nyala lagi gitu kan untuk menghemat konsumsi bahan bakar, nggak bisa. Di sini biasa banget. Tapi fitur-fitur lain kayak misalnya nih ada hazard, terus lampu dekat, lampu jauh, terus tombol menunya nih buat merubah menu di speedometer udah pakai tombol di sini. Juga tetap dipertahankan. Speedometernya juga mirip kayak yang lama ya, sama persis teman-teman, bentuknya, layoutnya semua juga nyala juga sama persis, nggak ada perbedaan. Tangkinya juga besar di tengah itu kan ya. Kalau menurut saya sih oke lah ya, dengan warna yang gonjreng banget, yang saya yakin sih Vario 160 juga belum kepikiran untuk dikasih warna yang sesporty ini. Ini bener-bener warna yang cocok banget buat anak-anak muda, karena emang Aerox ini sekarang lagi jadi best sellernya lah ya, lagi hype banget di anak-anak muda, anak SMA, anak-anak kuliahan gitu kan. Banyak banget yang suka sama tampilan sportinya si Aerox. Kalau menurut saya ini kayak motor full firing gitu ya, motor kayak R15 tapi versi matic gitu. Kepengen gaya sporty tapi nggak mau repot pindah gigi, ya ini nih motornya cocok banget. Lalu gimana dengan harganya? Ya jelas lah lebih murah kalau dibanding sama versi yang ABS-nya ya. Motor ini jual nggak nyampe 30 juta teman-teman, cuma 27.275.000. Nah kan masih oke banget kan, masih 27 jutaan gitu loh. Nggak sampai 30 dapat motor 155 cc, tenaganya oke, gede gitu kan, tampilannya juga sporty banget. Secara dimensi juga lebih gede kalau dibandingin sama Matic-Matic yang sekelasnya lah ya, Matic 150 cc gitu. Dia lebih gede, lebih gagah gitu kan, tongkrongannya, rodonya juga besar-besar gitu. Biarpun ya secara improvement spesifikasi fitur nggak ada yang berubah kalau dibandingin sama pertama kali varian yang ini meluncur ya, versi yang ini, generasi yang ini luncur di Indonesia gitu, masih mirip-mirip lah. Belum ada rem cakram belakang, shock breakernya juga kalau yang di versi yang standar juga masih belum pakai tabung gitu kan. Ya kalau menurut saya sih itu jadi kerjaan modifikator gitu kan, biar lebih kreatif, biar bisa dipasangin di cakram belakangnya, kira-kira gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV.